Anda menyaksikan NTV Prime kali ini di segmen dialog. Paruh pertama bersama saya Desmona Chandra dan bersama saya telah terhubung Bapak Alvin Lee selaku pemerhati penerbangan dan juga Kapten Edward Limbong yang tersambung keduanya melalui sambungan Zoom. Dan hari ini kami akan mengangkat tema mengenai tragedi udara yang berulang. Duka di udara kecelakaan pesawat tutup tahun. Karena di akhir tahun ini pemirsa, setidaknya ada 4 kecelakaan pesawat yang terjadi. Mulai dari Azerbaijan Airlines, kemudian kecelakaan pesawat Air Canada, ada juga KLM Royal Dutch, dan juga yang terakhir yang paling parah adalah pesawat Jeju Air Korea. Namun sebelum kita berbincang, kami akan hadirkan satu informasi berikut ini. Empat kecelakaan pesawat mengagetkan dunia di akhir tahun 2024. Mulai dari kecelakaan pesawat Azerbaijan Airlines, pesawat penumpang Embraer E1902AR ini jatuh di dekat kota Aktau, Kazakhstan pada Rabu 25 Desember. Penyebab kecelakaan Azerbaijan Airlines diduga karena terkena tembakan dari sistem pertahanan udara Rusia. Kemudian kecelakaan pesawat Air Canada melakukan pendaratan darurat di Bandara Internasional Halifax Stanfield pada Sabtu 28 Desember. Pendaratan darurat ini terjadi akibat kegagalan roda pendaratan, 73 penumpang selamat. Pesawat KLM Royal Dutch Airlines jenis Boeing 737-800 tergelincir saat mendarat darurat di Bandara Oslo, Norwegia pada Sabtu 28 Desember. Penyebab kecelakaan diduga karena mengalami kegagalan sistem hidrolik. Dan yang terakhir, insiden Jeju Air terjadi saat pesawat berusaha mendarat tanpa roda pendaratan yang berfungsi hingga menabrak dinding beton dan meledak, serta menyebabkan kebakaran besar. Kecelakaan tersebut menjadi insiden maskapai penerbangan paling mematikan dalam sejarah Korea Selatan. 170 lebih orang meninggal. Ya pemirsa, hal yang memprihatinkan saat ini adalah banyak sekali peristiwa kecelakaan pesawat. Moda transportasi yang dinilai paling aman, tapi jika sekalinya memakan jiwa, maka ada banyak sekali orang yang akan menjadi korban. Lalu apa sebenarnya penyebab kecelakaan pesawat? Dan kita akan breakdown satu-satu. Kita akan mulai dari kecelakaan pesawat Jeju Air. Pak Alvin, kenapa akhir tahun ini banyak sekali terjadi peristiwa kecelakaan pesawat, Pak? Saya kira ini bukan soal akhir tahun, tapi ya kebetulan saja, dan kemarin tanggal 29 ini adalah hari yang kelam karena dalam satu hari ada 3 kecelakaan pesawat, tadi sudah disebutkan, dan ini sangat langka dalam dunia penerbangan. Dan saya yakin penyebabnya juga berbeda-beda, walaupun pada hari yang sama, dan ada 2 pesawat yang sejenis ya, Boeing 737-800, satu KLM, satu Jeju Air. Kalau saya melihat memang pada umumnya saat akhir tahun atau liburan besar itu traffic meningkat, jumlah penerbangan harian meningkat, dan itu menjadi tambahan beban kerja bagi teknisi-teknisi, bagi air traffic controller, dan mungkin juga bagi pilot juga ya, walaupun jam kerjanya sama, tidak lebih dari yang diizinkan, tapi karena padatnya traffic itu menjadi tambahan stres juga karena harus mendengarkan komunikasi antara ATC dengan pilot, sehingga harus lebih cermat mendengarkan instruksi-instruksi. Jadi kemungkinan ada tambahan stres walaupun jam kerjanya sama. Demikian. Oke, jadi Pak Alvin, menurut Pak Alvin adalah peristiwa ini terjadi karena adanya human error ataupun miskomunikasi antara pilot dan ATC. Bukan karena cuaca, bukan karena teknis pesawat itu sendiri. Tidak, saya tidak menyimpulkan demikian ya, bahwa pada liburan ini memang beban kerjanya itu tambah ya. Tapi setiap kecelakaan itu harus dilihat secara komprehensif. Apakah benar unsur human error-nya itu dominan? Apakah mungkin juga unsur masalah teknisnya itu dominan ya? Karena tidak ada kecelakaan itu yang unsurnya tunggal, tapi biasanya kombinasi
satu, kemudian berikutnya terjadilah kecelakaan. Demikian. Oke, kalau menurut Pak Alvin untuk kasus Jeju Air Boeing 737-808 ini lebih cenderung kemana? Dominan kemana penyebab kecelakaannya? Ini berat ya, karena saya berulang kali melihat video yang beredar ya. Saya justru makin menonton makin banyak pertanyaan yang ada dalam benak saya. Yang pertama, pesawat ini fakta dulu ya yang bisa kita lihat. Pesawat tersebut mendarat tanpa roda dan flapnya konfigurasi sayap tidak dalam konfigurasi mendarat. Kemudian setelah mendarat, ketika mendarat itu juga tidak terlihat ada asap keluar dari mesinnya. Jadi kemungkinan kecil mesin itu terbakar. Nah, setelah mendarat di landasan, pesawat itu terus melaju hingga ujung landasan, kemudian menabrak dinding beton sehingga pecah dan terbakar. Nah, pertanyaan saya adalah apa yang menyebabkan roda pesawat itu tidak keluar? Karena ini ada prosedurnya. Dan juga mengapa flap juga tidak extended untuk konfigurasi landing. Untuk standarnya adalah jika roda pesawat itu tidak bisa keluar, apalagi flap juga tidak bisa keluar, itu harusnya go around, batalkan dulu pendaratan, atasi dulu masalahnya baru mendarat. Nah, ini tidak. Penerbangan Jeju Air kemarin itu mendarat langsung straight in, dia dari arah selatan langsung Hard masuk landing, ke bandara. Tidak head landing, straight in. Jadi itu approach-nya adalah lurus saja masuk tanpa sampai menabrak. Sampai mendarat. Kalau memang itu ada masalah dengan landing gear atau dengan flaps, kalau itu akan melakukan go around atau membatalkan pendaratan, tentunya akan terlihat ketinggiannya akan bertambah lagi. Tapi dari statistik yang saya baca tidak terlihat adanya upaya go around itu. Nah, ini yang perlu kita cari kenapa. Kemudian juga yang menjadi pertanyaan juga kenapa di ujung runway itu ada dinding masif beton. Itu yang tidak wajar. Andaikan tidak ada dinding beton itu, yang ada hanya pagar-pagar saja, mungkin ceritanya lain lagi. Baik. Satu hal lagi Mbak, yang perlu kita perhatikan adalah pesawat yang sama registrasi HL8088 pada tanggal 27 Desember, 2 hari sebelum kecelakaan. Pesawat itu dalam penerbangan dari Jeju ke Beijing itu mengalami masalah teknis sehingga harus divert, dialihkan mendarat di Bandara Incheon, Seoul. Nah, kita tidak tahu itu masalah teknisnya apa. Apakah masalah teknis itu nantinya juga berkaitan dengan apa yang terjadi kemarin sehingga pesawat itu mengalami kecelakaan. Jadi ini masih banyak yang pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab, dan itu rasa-rasanya untuk mendapatkan jawabannya harus menganalisis black box-nya dulu. Demikian. Oke, banyak sekali tanda tanya yang belum bisa dijawab kecuali ada clue dari black box. Kapten Edward Limbong, Anda punya banyak sekali pengalaman ya. Anda ini senior ya di dunia aviasi. Dari pengamatan Anda, peristiwa kecelakaan pesawat Jeju Air ini penyebab unsur utamanya ini apa, Cap? Ya, kita nggak bisa pada menunjuk poin utamanya apa, tetapi yang saya kiriman link atau yang saya lihat dari media sosial itu pilot ini sudah melakukan pendaratan di runway 01. Jadi 01 dia melakukan go around karena mungkin katanya ditabrak burung. Tapi saya nggak tahu sebanyak apa burungnya, sehingga saya lihat di link yang dikirim ke saya itu engine sebelah kanan itu ada seperti namanya tuh stall kompresor engine-nya tuh meledak sebelah kanan karena ada sesuatu yang masuk. Akhirnya dia melakukan go around. Mungkin dia lakukan prosedur dengan satu mesin atau dua mesin, saya nggak tahu, tetapi dia akan melakukan prosedur itu, flapnya dinaikkan lagi dan rodanya dinaikkan kembali. Nah, mungkin dia terus melakukan prosedur, tetapi saya lihat waktunya cuma 7 menit, Mbak. Dari dia
go around dari runway 01 untuk kembali mendarat di runway opposite-nya itu runway 19, itu dimakan waktu cuma 7 menit. Sementara kalau lagi dalam keadaan emergency seperti itu, dia kan sudah distress call gitu, pen atau mayday, dia ke sana, dia berputar di sana, dia lakukan circling atau teardrop kita bilang, putaran sana. Kenapa dalam waktu 7 menit dia kembali lagi tidak melakukan prosedur yang seharusnya kita lakukan sebagai pilot. Jadi dia mendarat dengan roda tidak turun dan flap juga tidak keluar. Mungkin dia setnya di flap 1 tapi tidak terlihat di video. Nah, ini yang dipertanyakan kenapa pilotnya mengambil decision terlalu cepat untuk mendarat kembali. Apa karena memang dia sudah tidak bisa mengendalikan lagi pesawatnya atau karena buruk itu kondisi mesinnya waktu dia tertabrak burung. Nah, yang mau saya highlight di sini, seharusnya kan kita sebagai pilot yang di training setiap 6 bulan kali di simulator seperti pesawat ini yang saya terbangi, itu harus melakukan prosedur paling enggak kalau ada emergency itu kita harus holding dulu Mbak, kita evaluasi dulu bagaimana dan nggak usah langsung buru-buru kembali ke airport, tetapi mungkin karena dia sudah nggak bisa cukup waktu atau itu yang pertanyaan saya sebagai pilot, kenapa dia buru-buru kembali dalam waktu 7 menit dia kembali lagi mendarat dari runway sebelahnya loh Mbak, bukan runway yang seharusnya. Runway 19 dia mendarat, nah di situ kita lihat konfigurasinya, dia mendarat dengan tidak ada roda, tidak ada flap, dan waktu dia mendarat fast zone, engine yang sebelah kanan terlihat hitam, dan itu engine reversernya sudah terbuka, ini namanya reverser. Jadi kalau kita mendarat itu biasa dibuka. Nah itu terbuka mesinnya Mbak. Tapi tetap aja melaju kencang dan di depan situ dibikin tembok. Saya nggak ngerti airport di Korea kenapa di tengah-tengah untuk navigasi pilot mendarat namanya ILS, Instrument Landing System, dibikin semacam tembok konkret yang sangat tebal. Biasanya kan cuma fence, pagar-pagar biasa. Nah jadi kalau pendapat pribadi saya, ini kita nggak tahu. Tadi Pak Alvin juga bilang pesawatnya 2 hari sebelumnya sudah mengalami kerusakan. Dan pilotnya mungkin menerbangkan ini terdapat masalah, entah itu memang sudah masalah teknis atau tertabrak burung, kita nggak tahu juga Mbak. Tetapi kenapa yang saya sampai tanda tanya hari ini, kalau menurut saya, dia terlalu cepat kembalinya Mbak. Kembali dari go around itu, kembali mau mendarat lagi dalam waktu 7 menit. Kalau Mbak lihat, saya dikirim link sama teman-teman saya, kenapa secepat ini? Itu yang pertanyaan saya. Jadi, saya nggak bisa menyimpulkan kesalahan di mana, tapi kan ada 3 faktor Mbak, yang suka disalahkan di dunia penerbangan itu. Pertama, pasti masalah maintenance kalau ada kecelakaan. Kedua, masalah cuaca atau kayak hal-hal tabrak burung. Ketiga, human error. Jadi di antara 3 ini saya nggak bisa mengasihkan pendapat yang pasti, tapi salah satunya pasti sebab itu. Oke, Kapten Edward sekarang saat ini sedang dalam simulator untuk Boeing 737-808 yang persis ada dalam pesawat Jeju Air itu ya? Jadi tampilan interiornya persis seperti ini ya? Persis seperti ini dia flapnya, ini rodanya. Dan yang saya heran, kalau dia ada waktu Mbak, waktu roda ini diturunkan misalnya nih, mesinnya masih satu atau hidroliknya rusak. Waktu roda dia turunkan kan merah semua nih kalau nggak ada. Ini di sini ada, di bawah sini ada namanya manual landing gear, itu bisa ditarik Mbak, bisa untuk mengeluarkan roda. Nah kenapa nggak dilakukan? Saya juga nggak tahu kenapa, mungkin ya itu waktu 7 menit nggak akan cukup untuk mengevaluasi atau melakukan tindakan-tindakan yang seperti yang kita lakukan biasa training di simulator. Jadi masih terlalu dini Mbak untuk menyimpulkan, tapi tadi 3 hal tadi, kalau nggak cuaca, maintenance, atau human error. Oke, Captain. Jadi seumpama mesin itu mati total, karena apapun itu faktornya, burung atau apapun, landing, pendaratan tetap bisa dilakukan secara manual ya untuk mengantisipasi dampak yang terburuk. Bisa, tetapi kalau mesinnya mati dua-dua, itu kok dia masih bisa menerbangkan pesawat seperti flight controlnya normal, Mbak. Jadi saya bilang mesinnya mungkin mati 1, nggak mungkin mati dua-dua. Nah, yang saya sayangkan kenapa langsung buru-buru kembali ke airport, apa nggak bisa mengevaluasi dulu biar sebelum itu kenapa tiba-tiba cepat nggak mengeluarkan roda dan flap ini, yang saya sampai hari ini masih misteri bagi saya kenapa nggak dilakukan. Kalaupun dia bilang hidroliknya rusak, nggak bisa mengeluarkan landing gear secara otomatis, di sini ada di bawah kursi co-pilot ini ada sampingnya ada manual untuk ditarik 3 tarikan untuk melepaskan roda itu secara manual. Oke, Pak Alvin,
Pak Alvin, kan ada info kalau peristiwa kecelakaan Jeju Air ini ada faktor karena bird strike juga. Nah, apakah sesering apa sih peristiwa akibat dari burung ini? Kenapa burung yang satu ekor hewan kecil ini bisa mengakibatkan dampak yang begitu devastating begitu? Iya, bird strike itu memang jarang terjadi, tapi juga tidak bukan sesuatu yang aneh banget juga. Memang ada musimnya burung-burung itu bermigrasi ya. Jangankan di Jeju, di Halim aja saya pernah melihat kawanan burung itu juga terbangnya bergerombol gitu. Makanya di bandara-bandara itu juga menggunakan berbagai teknologi untuk mengusir burung, termasuk juga mengatur tumbuh-tumbuhan apa yang ditanam di sana yang tidak mengundang burung dan tidak dijadikan sarang oleh burung. Tapi anyway, untuk burung ini bird strike itu berbahaya ketika satu menghantam kaca kokpit karena itu dapat mengganggu pandangan pilot ya. Dan kedua, ketika burung itu masuk ke mesin sehingga mesin tidak dapat berfungsi. Tapi biasanya kalaupun kena mesin itu satu, tidak sekaligus dua. Memang pernah ada yang sekaligus dua mesin dan itu kemudian menjadi film, dibukukan dan difilmkan. Itu American Airways kalau nggak salah, US Air atau American Airways, Captain Solly ya, yang terbang dari Bandara LaGuardia, New York, ketika take off menghantam sekawanan burung, dua mesin mati, itu Airbus 320 dan didaratkan di Sungai Hudson. Semua penumpang dan awak selamat. Jadi ketika menghantam burung pun masih bisa dikendalikan. Nah, kalau kemarin ini pesawat Jeju Air itu menghantam burung seperti tadi disampaikan oleh Kapten Limbong, kemungkinan yang mati mesin itu juga hanya satu, tidak dua-duanya. Jadi tidak sekedar karena nabrak burung pesawat itu langsung jatuh, tapi pasti ada serentetan peristiwa lainnya setelah nabrak burung itu yang menjadikan pesawat masuk dalam kondisi darurat tersebut. Demikian, Mbak. Iya, Pak Alvin, kalaupun ada sekawanan burung di sekitar bandara, harusnya kan sudah dipantau dan diantisipasi oleh ATC ya, sehingga bisa diberikan sinyal gitu, dinotifikasi ke pilotnya. Apakah ini tidak terjadi? Dari informasi yang saya dapat tentang kecelakaan Jeju Air, justru warning itu datang dari ATC. ATC memberikan warning kepada pilot bahwa ada banyak burung di kawasan bandara, dan semenit kemudian pilot menyatakan mayday itu. Jadi sudah ada warning. Tapi apakah mayday itu disebabkan karena menabrak burung atau ada masalah lain, itu yang kita belum tahu. Oke, Kapten Limbong, sesering apa Anda merasa burung-burung, sekawanan burung ini meresahkan ketika Anda bertugas, Cap? Ya, di beberapa airport memang banyak, Pak. Saya beberapa kali kacanya ditabrak burung, tapi ya alhamdulillah nggak apa-apa, cuman dia almarhum aja, dagingnya darahnya di kaca kita mendarat dengan selamat. Jadi biasanya itu yang di dekat-dekat laut atau pantai itu banyak burung, Mbak. Tapi kalau di airport-airport yang di kota atau di dekat ini enggak. Tapi saya beberapa kali pengalaman ditabrak burung nggak ada masalah apa-apa, kecuali kalau ke engine ya. Kadang-kadang kalau pernah saya begitu dia masuk ke engine itu langsung bau ke dalam kokpit kayak daging dipanggang gitu loh. Itu pernah saya alami juga, tapi nggak apa-apa, Mbak. Kecuali burungnya bisa sampai seperti Kapten Sally tadi di Amerika tuh puluhan atau ratusan, dua-duanya masuk, itu bisa menyebabkan engine fail. Kalau ikut 1-2 ekor saya rasa nggak apa-apa, Mbak. Oke, demikian, Mbak. Cap, kalau misalnya kita lihat selain Jeju Air, ini kan juga ada 2 kecelakaan pesawat lainnya, yaitu Air Canada yang dikarenakan, kalau saya baca ini karena roda pendaratannya rusak gitu ya, sehingga tergelincir kemudian terbakar. Kemudian KLM Royal Dutch juga ini bukan roda tapi hidrolik, tapi juga tergelincir. Nah, ini apakah masalah yang umum terjadi dalam hal kerusakan ataupun teknis pesawat? Secara umum hidrolik memang salah satu komponen yang sangat banyak digunakan untuk sistem pesawat. Tetapi kerusakan itu bisa diminimas, Mbak ya. Jadi nggak ada
spesifik kerusakan tertentu yang biasa kita alami, enggak. Itu tergantung maintenance dari company-nya sendiri, tapi di tempat saya bekerja ya ada beberapa hal, tapi bisa, kan gini Pak, kalau pilot itu terbang dengan pesawat yang kita terbangi hari itu, kalau pesawatnya nggak bagus, nggak benar, nggak dirilis sama engineering atau maintenance, itu kita nggak akan mau terbang. Kan itu di tanda tangan. Jadi kalau pesawatnya rusak, Pak Alvin bilang, saya juga baca itu 2 hari, tanggal 27 pesawat ini pernah mengalami kerusakan, divert ke Seoul, harusnya ke Beijing. Nah, itu mungkin sudah ada di DMI, namanya ada maintenance recordnya itu yang harus diperbaiki lagi. Tapi kalau pilotnya mau menerbangkan pesawat tersebut, berarti dia sudah siap dan ready dengan pesawat yang baik dan benar. Tapi kalau diterbangin pesawat rusak, nggak ada pesawat yang pilot yang nekat, nggak ada. Iya, apalagi kan kalau Korea Selatan itu termasuk memiliki rekam jejak penerbangan, kemudian keselamatan, dan sangat memprioritaskan pemeliharaan pesawat ya. Terbukti dari pesawat ini dioperasikan dari tahun 2009 dan tidak ada masalah, dan ini merupakan kecelakaan fatal pertama yang terjadi. Ya, makanya sekarang yang saya sebagai pilot berpikir mungkin ada hal-hal lain selain maintenance yang bisa menyebabkan kecelakaan ini. Yang saya bilang tadi, waktu dia go around itu dia kena burung atau engine-nya flame out 1, apakah prosedur yang dijalani itu dengan waktu 7 menit? Bagi saya sih nggak akan cukup, Mbak, sebagai pilot yang saya biasa training juga. Kalau go around dengan satu engine atau mau kembali dengan runway yang berlawanan, waktunya terlalu mepet. Tapi dia kenapa memaksakan mendarat dengan waktu secepat itu dan tidak menggunakan roda dan flag, kita sampai hari ini harus menunggu dari KNKT-nya Korea. Pak Alvin, Anda sepakat pilot Jeju Air ini terlalu cepat mengambil keputusan untuk mendaratkan pesawatnya 7 menit terlalu singkat untuk go around? Ya, saya hanya merujuk pada standarnya ya, bahwa ketika ada masalah dengan flap atau masalah dengan landing gear ya, itu harusnya melakukan upaya-upaya untuk mengatasi masalahnya dulu. Maka dari itu kan batalkan pendaratan, go around, coba diatasi dulu, assess the situation, kemudian berapa lama Pak Alvin? Itu ada tentunya ada prosedurnya ya, dan itu ada checklistnya juga apa yang harus dilakukan. Kemudian juga ini kita melihat kondisinya seperti apa. Tapi kalau melihat semua kemarin itu penerbangan 4 jam 30 menit dan itu semuanya mulus, itu cadangan bahan bakar mestinya cukup untuk go around dan melalui semua prosedur normal. Jadi kita perlu, saya tidak dalam posisi bisa menjawab ini benar atau tidak ya, tapi memang agak janggal. Kemudian satu lagi yang kita perlu perhatikan dengan budaya Korea. Budaya Korea ini ada di mana seorang junior itu sulit untuk menegur atau mengingatkan seniornya. Dan ini yang terjadi ketika pesawat Boeing 777 Asiana mendarat kemudian juga crash di San Francisco. Itu co-pilotnya tahu bahwa approach itu speednya terlalu tinggi dan sebagainya. Tapi sebagai junior, dia merasa tidak berani menegur atau mengingatkan seniornya. Nah, dalam penyelidikan hal-hal seperti ini tidak boleh dikesampingkan. Tapi itu hanya bisa terungkap nanti setelah black box, terutama cockpit voice recorder, itu dibuka. Apakah ada komunikasi, koordinasi antara kapten dengan co-pilot dan bagaimana suasana kerjasama dua orang ini di kokpit. Demikian. Baik, Kapten Limbong, terlepas dari budaya, karena masing-masing negara tentu punya budaya yang berbeda. Nah, ini budaya ketimurannya cukup kental, sehingga junior sungkan untuk menegur senior. Tapi dalam SOP, dalam standar protokol itu pasti ya ada poin-poin yang jika junior ini menemukan ada kejanggalan, ada keraguan, ini harus dilaporkan, begitu ya, Cap? Ya, kan kita udah ada job desk, Mbak. Ada PF, pilot flying, ada pilot monitoring. Jadi kalau yang terbang itu harus mengingatkan yang tidak terbang harus mengingatkan yang terbang. Dan dia yang mengerjakan segala sesuatu. Misalnya checklist apa itu yang mengerjakan yang tidak terbang, pilot monitoring. Jadi kalau soal budaya, saya setuju dengan Pak
Alvin. Tetapi untuk keadaan emergency saya rasa juga pilotnya harusnya dua-duanya berkoordinasi dengan baik ya, karena kan menyangkut nyawanya mereka juga, bukan nyawa penumpang aja. Jadi saya nggak sependapat ya, banyak orang bilang karena burung atau karena pesawat rusak, itu kan semua bisa diatasi kalau kita melakukan prosedur dengan benar. Jadi kesimpulannya mungkin kita tunggu aja CVR dan Mbak. Kalau sekarang sebagai saya pilot yang sudah mengalami seperti ini, menerbangkan pesawat ini kurang lebih 15 tahun, semuanya bisa dikendalikan dengan baik saat kita melakukan segala sesuatu prosedur dengan benar. Begitu. Oke, jadi mungkin ada kesalahan yang tidak tidak dicermati ya, tidak diantisipasi sejak awal. Apakah mungkin ada juga faktor kepanikan dari pilot maupun co-pilot gitu, ketika banyak sekali hal yang ini tidak berjalan sesuai dengan apa yang mereka antisipasikan sebelumnya? Cap. Ya udah pasti Mbak, dalam keadaan normal aja kita mentalnya harus siap 200% pilot saya bilang. Jadi kalau 50% ada emergency, 50% kena cuaca, mental kita tetap 100%. Jadi kalau soal panik itu pasti mereka berdua panik, dan mungkin salah satunya juga melakukan dengan hal-hal tidak dengan sesuai checklist, kita nggak tahu. Tapi menurut saya terlalu cepat untuk mendarat dalam waktu 7 menit dari Goron kembali lagi ke runway reciprocal, runway 09 ke runway 19. Itu pendapat pribadi saya. Nah, karena pilotnya ini memaksa untuk mendarat ya, Cap ya. Apakah bagaimana dengan komunikasi antara pilot tersebut dengan air traffic controller yang ada di darat? Jika benar-benar terpaksa harus mendarat? Oh enggak, kalau ATC itu kan tergantung kita, Mbak. Kalau kita udah bilang mayday, stress, pen, mereka menuruti apa yang kita minta. Jadi bukan mereka yang ngatur-ngatur lagi, kecuali kalau normal. Gitu loh. Tapi kalau lagi emergency gitu, dia tanya, kalian perlu apa, mau ditolong apa, bantuan apa, dia akan semaksimal mungkin dari tower meng-guide kita atau menolong kita. Oke, ketika ada kebutuhan mayday, apa yang harus disiapkan oleh ground staff, Pak, agar tidak terjadi hal terburuk dalam satu peristiwa kecelakaan pesawat? Biasanya kalau sudah seperti ini, engine kebakar, mereka sudah tahu SOP-nya pasti pemadam kebakaran, ambulans itu sudah standby semua di landasan, Mbak. Tapi ini tidak terjadi ya dalam peristiwa Jeju? Saya rasa ya itu mungkin karena terlalu cepat dia muter, kan orang nggak ada mengira ekspektasinya akan terjadi ledakan kebakaran. Dia pikir kan cuma engine flame out satu, itu biasa Mbak bagi kita. Kalau mendarat dengan satu engine, take off Goron satu engine, mendarat satu engine, itu biasa Mbak. Selama ini kan nggak pernah terpikir bisa meledak. Nah, yang membuat lagi tambahan yang saya bingung itu kenapa ada tembok setebal itu di ILS system di tengah-tengah landasan. Itu bukan di pinggir Mbak, bukan bangunan. Itu tembok barrier untuk instrument landing system, namanya untuk meng-guide kita pilot kalau mendarat dalam keadaan IFR instrumen. Jadi salah itu Mbak, tembok itu bukan tembok bandara loh Mbak, itu di tembok di dalam ujung airport itu. Oke, apakah tembok konstruksi yang padat beton itu yang keras itu lumrah ditemukan di beberapa bandara internasional lainnya? Setahu saya yang saya baca, saya cari tadi tidak Mbak. Semua di bandara itu makanya kan dibuat seringan mungkin, pagar-pagar yang dari aluminium, dari besi, even tembok di luar untuk menjaga itu kan semua dari kawat-kawat berduri Mbak. Jadi memang dibuat kalau ada impact atau ada dentuman atau tabrakan dengan pesawat, nggak terjadi hal fatal. Ini tadinya bisa meminimas kalau mungkin nggak ada itu atau dia belokin aja pesawatnya. Nggak akan 179 meninggal, mungkin separohnya atau mungkin lebih sedikit korbannya. Oke, Pak Alvin, jika pilot dan juga awak penerbangan, co-pilot merasa ada yang tidak beres, something went wrong gitu, apa yang sebaiknya dilakukan pertama-tama untuk meminimalisir, memitigasi dampak terburuk? Ya, seperti segala sesuatu dalam penerbangan ini kan sudah ada SOP-nya ya. Maka dari itu pilot-pilot komersial itu kan setiap 6 bulan harus ujian simulator. Dalam ujian simulator ini pilot harus mengatasi berbagai masalah, termasuk ketika baru take off, ada engine-nya yang mati, terbakar, kemudian mungkin ada kebakaran di dalam, dan berbagai masalah itu diuji, sehingga pilot ini selalu sudah disiapkan untuk mengatasi berbagai masalah yang mungkin timbul. Nah, ketika masalah itu terjadi, pilot ini juga tidak serta-merta suka-sukanya berdasarkan refleks.
itu aja checklistnya apa yang harus dilakukan. Itulah pentingnya selalu ada 2 pilot di dalam kokpit. Ada satu yang melakukan, satu yang ngecek benar sudah dilakukan belum, kan? Nah, ini yang harus betul-betul dilaksanakan. Tadi Kapten Limbong juga menyampaikan ada satu yang menerbangkan pesawat, satu yang monitor. Demikian juga satu melaksanakan, satu ngecek betul-betul sudah dilaksanakan belum, dan itu sesuai dengan checklistnya, sequence-nya. Apa yang harus dilakukan pertama, kedua, ketiga, itu ada tahapan-tahapannya. Nggak bisa dari tahap pertama langsung ke 5, nanti balik lagi ke 2, kemudian lanjut ke 7, kacau semua. Nah, ini yang harus selalu dipatuhi dan dilaksanakan, karena ini yang bisa menyelamatkan penerbangan. Ketika betul-betul patuh, disiplin melaksanakan mitigasi sesuai dengan SOP. Demikian, Mbak. Tapi ketika ada banyak sekali faktor yang terjadi bersamaan, misalnya sekawanan burung itu benar-benar ada, kemudian misalnya landing gear itu tidak berfungsi, kemudian banyak sekali faktor yang kebetulan terjadi pada saat itu. Apakah itu sudah pernah disimulasikan sebelumnya atau pilot tersebut harus benar-benar mengandalkan intuisinya kemudian mengambil keputusan yang tepat, Pak? Saya yakin pilot-pilot itu sudah dihadapkan pada berbagai situasi yang bahkan lebih pelik dari itu. Itu Kapten Limbong pasti bisa menjawab itu. Saya yakin kalau cuman sudah final kemudian nabrak burung, itu mah rutin aja rasa-rasanya. Oke, Kapten Limbong, Anda sepakat dengan Pak Alvin kalau misalnya peristiwa kecelakaan pesawat terjadi di akhir tahun itu hanya satu kebetulan, ataukah benar ada faktor cuaca juga yang mempengaruhi? Cuaca semuanya kan bisa diprediksi, Mbak. Kan kita sebelum terbang itu dapat laporan. Di airport itu kalau cuacanya tidak boleh memungkinkan kita mendarat, kita akan divert, nggak boleh mendarat situ, pindah ke kota lain. Jadi kalau menyalahkan cuaca, saya lihat cuacanya bagus di Jeju. Dan juga kalau menyalahkan pesawat, ya kita nggak tahu hal teknisnya. Tapi kalau burung bisa terjadi, tapi kalau satu mesin itu, kita pasti bisa menerbangkan pesawat dengan normal. Tadi Pak Alvin bilang, semua pilot itu harus punya quick reference handbook. Jadi nggak bisa dari kejadian satu lompat ke 3. Jadi kita baca ini, kita lakukan, insya Allah pasti selamat, Mbak. Kalau kita melakukan prosedur dengan benar, pilot-pilot dimanapun seluruh dunia ini standarnya sama. Yang berbeda itu cuma budaya dan karakter pilotnya. Tapi kalau standar internasional nggak ada beda, mau pesawat besar, pesawat kecil, semuanya sama. Tapi Cap, ketika ada sesuatu hal terjadi kan tidak sempat ya buka buku setebal itu, kemudian dilihat satu-satu, dicek list lagi satu-satu? Enggak. Ini bukannya buku studi coba kita ada 1 sampai 20 misalnya. Roda ada apa, langsung buka, langsung keluar, Pak. Ada beberapa kita baca, langsung kita lakukan, dan itu aja gitu. Jadi nggak semuanya kita hafal, tapi kalau kita melakukan urutan checklist itu lebih menolong kita meminimais terjadinya hal-hal yang tidak baik. Tapi kalau kita cuma hafal tiba-tiba kayak, oh udah begini aja, kayak naik bawa motor gitu, terus tiba-tiba mau masuk parkiran, nggak bisa. Jadi semua jadi pilot profesional harus melalui prosedural yang benar. Makanya ada simulator 6 bulan sekali, medical check 6 bulan sekali. Kalau kita pas oral exam dengan simulator, kita nggak akan boleh terbang, Pak. SIM kita nggak akan diperpanjang. Oke, Cap, apakah jenis ataupun tipe model pesawat Jeju ini merupakan model lama yang membutuhkan lebih banyak ilmu dan jam terbang dari pilot itu? Kalau dibandingkan dengan mungkin pesawat model atau tipe yang baru, ini lebih automated ya, sehingga lebih mudah, dan kalaupun ada sesuatu hal yang terjadi itu akan lebih mudah dikendalikan, diminimalisir lah kerugiannya. Enggak, Mbak. Ini pesawat next generation. Jadi Boeing 737-800 ini udah advance, Mbak. Udah fly by FMS, sudah komputer lebih banyak menerbangkan daripada kita. Kita sebenarnya sebagai operator aja, kalau lagi cruising ini kita nggak perlu belok sana, itu udah diatur oleh komputer. Tapi kalau take off landing itu, event ini bisa auto land, Mbak, bisa mendarat secara otomatis. Kalau diperbolehkan, kita juga harus ada trainingnya. Nah, jadi kalau untuk pesawatnya sendiri, nggak ada, Mbak. Pesawat tua ini pesawat baru. Kalau yang tua-tua itu aja masih layak karena nggak ada bedanya sebenarnya. Cuman bedanya ini diganti dengan TV-TV, kalau yang lama masih pakai jarum-jarum. Kalau soal baru enggaknya pesawat itu kan maintenance-nya tetap baru, Mbak. Semua peralatan di pesawat itu nggak ada. Dia kan pakai jam. Kalau pergantian spare part-nya pakai jam. Jadi pesawatnya tetap baru, cuman badan pesawatnya aja buatan lama. Oke, Pak Alvin,
Pak, kalau peristiwa kecelakaan pesawat lainnya seperti Air Canada dan KLM Royal Dutch itu kan juga ada yang karena pendaratan yang tidak optimal gitu ya, ataupun roda pendaratan rusak. Tapi akibatnya tidak sefatal Jeju Air. Apa yang membedakan kedua pesawat ini, Royal Dutch Air Canada dengan Jeju Air? Apa yang membedakan? Saya kalau nggak lihat datanya nggak bisa membedakan. Yang jelas nasibnya aja beda, Mbak. Kontrak dengan Tuhan beda ya? Ya memang ya itu udah takdirnya yang beda. Tapi saya yakin pilot itu juga trainingnya semua sama, standar kompetensinya sama, standar pemeliharaan pesawatnya juga sama. Tapi pesawat buatan manusia itu pasti bisa rusak. Tubuh kita saja yang karunia Tuhan juga bisa rusak kan. Nah sekarang kan tinggal bagaimana ketika kita mengalami kerusakan, gangguan itu, bagaimana kita melaksanakan prosedur-prosedur itu. Oke. Itu Nah, aja. oke Pak Alvin, sebagai penumpang kalau saya baca ini kan ada 2 penumpang yang selamat. Awak ya sebenarnya mereka ini ya, karena mereka Ya. posisinya ada di belakang. Apakah itu posisi paling aman Pak? Jadi ketika nanti kita pesan tiket, kita pilih seatnya yang paling belakang aja? Begini, memang dari berbagai organisasi sudah pernah melakukan kajian ya tentang fatalitas. Memang ada sedikit perbedaan bahwa yang duduk di belakang itu kemungkinan survivalnya sedikit lebih tinggi daripada yang duduk di tengah atau di depan. Tapi kembali lagi, itu bukan jaminan. Kalau toh itu ada persentasenya berbeda itu sekitar 2%, 3%. Tapi memang biasanya kalau pesawat crash itu kan menabrak depannya dulu. Maka dari itu black box itu ditempatkan di belakang, di bagian ekor. Tapi tidak ada jaminan juga bahwa di bagian belakang ini pasti survive. Itu tidak. Oke. Secara ilmiah belum bisa dibuktikan. Demikian, Mbak. Kapten Libong, apakah Anda sepakat itu tidak bisa jadi acuan duduk di belakang? Karena kalau iya, nanti untuk kursi bisnis kelas, first class nggak laku ya? Kalau saya tergantung amal ibadah. Yang penting, Mbak, kekuatan kan kalau pesawat itu dia kalau crash itu pasti patah 3, Mbak. Jadi antara depan, tengah sama belakang yang paling safe ya belakang. Jadi kalau kita memang kayak itu kan pramugari duduk paling belakang dan dia menghadapnya kan ke Ekor pesawat. arah belakang kalau dia terbalik sama penumpang. Jadi mungkin itu terlempar dia lepas kan didapetin kan juga sama rescue-nya masih diikat di dalam itu. Jadi yang belakang itu mungkin dia terpental, Mbak. Jadi bisa selamat 2 pramugari. Kalau enggak, kalau lihat tabrakannya dengan tembok itu terbakar, kemungkinan kecil orang bisa hidup, Mbak, kalau dia masih tetap di dalam impact itu. Jadi menurut saya kursi bukan jaminan, yang terpenting adalah kita berdoa dulu sebelum naik pesawat itu, Mbak. Baik, Kapten Limbong dan juga Pak Alvin, kita akan jeda dulu untuk azan maghrib ya. Saatnya kita juga mengumpulkan amal ibadah. NTV Prime masih akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di NTV Prime. Dialog akan kembali kami lanjutkan di tahun ini, di Desember 2024, rentetan peristiwa kecelakaan pesawat terjadi. Setidaknya ada 4 kecelakaan pesawat dalam 1 hari dan 6 kecelakaan pesawat sepanjang Desember 2024. Tentunya hal ini menimbulkan kekhawatiran keselamatan penumpang. Kapten Limbong, kalau misalnya tadi sudah kita bahas ya bagaimana standarisasi Korea Selatan terhadap penerbangan ini sangat-sangat baik gitu. Menurut Anda kalau di Indonesia di tanah air sendiri sudah sejauh mana standarisasi terhadap keselamatan dan keamanan penumpang pesawat? Cukup bagus sekarang, Mbak. Sudah standarnya lebih tinggi dan kita juga sudah dari tahun berapa sudah ada CRM, Crew Resource Management, jadi kita di training lagi untuk kerjasama antara pilot, co-pilot, dengan pramugari, dengan engineer. Jadi benar-benar harus saling mensupport, nggak ada lagi, wah dia senior atau dia ditakutin atau dia nggak bisa ditegur. Apapun yang kita lakukan harus saling kerjasama. Misalnya saya sebagai kapten terbang mendarat, co-pilot tidak setuju, dia bilang go wrong,
kita harus go around walaupun kita yakin bisa mendarat. Jadi standar itu sudah dilakukan sejak saya kira udah 20 tahun terakhir ini lebih baik di Indonesia dan safety-nya diutamakan. Makanya mudah-mudahan jangan ada lagi lah Mbak terjadi kecelakaan di manapun, bukan hanya di luar negeri tapi di bangsa kita. Tapi kayak pada saat pandemi COVID-19 itu kan ada banyak sekali pilot ya, awak penerbangan yang dirumahkan. Dan kemudian setelah pulih, banyak sekali nih orang-orang yang berpergian. Sehingga banyak sekali demand ya terhadap pilot. Dan apakah ini juga menjadi salah satu faktor bagaimana awak penerbangan ini bekerja lebih dari jam yang mereka mampu handle begitu? Semuanya tergantung pribadi pilotnya masing-masing. Kita kan punya standar sebulan 80 jam, setahun 1050. Kalau kita mau ikutin aturan ya walaupun perusahaan memaksa kita kerja rodi ya jangan mau lah Mbak. Walaupun dibayar ya, tapi ada juga oknum pilot mungkin yang kepengen berpendapatan lebih, dia paksakan terbang. Tapi kalau sekarang hukumnya itu sudah, perusahaan juga nggak berani main-main. Jadi limitasi setiap bulan itu, setiap minggu dan setiap bulan jam terbang pilot itu pasti dibatasi. Kalau ketahuan sama perhubungan, pasti perusahaannya kena teguran gitu. Baik, Pak Alvin, Anda sepakat dengan Kapten Limbong kalau standar penerbangan di tanah air kita ini sudah semakin membaik dari tahun ke tahun? Audionya, Pak. Oke, ya, kita memang pernah kena sanksi sehingga kita dinilai sebagai non-compliant, tidak memenuhi standar. Tapi setahu saya kalau nggak salah tahun 2018 itu kita sudah kembali kita diaudit oleh ICAO dan sudah kembali masuk kategori 1 yaitu compliant, dan nilai rata-rata nilai kita ini sudah jauh di atas rata-rata standar. Jadi bukan sekedar memenuhi syarat tapi jauh di atas syarat minimum. Dan jangan lupa pada bulan Agustus 2024 kemarin ini kita juga diaudit lagi oleh ICAO karena secara rutin negara-negara anggota ICAO ini diaudit. Bukan hanya airline-nya, regulatornya, airport-nya, ATC-nya, semuanya diaudit. Karena keselamatan penerbangan ini bukan hanya pada airline saja. Airport-nya juga, ATC-nya juga, regulatornya juga. Regulator itu organisasinya, peraturannya, kompetensi manusianya, itu sangat komprehensif. Dan saya bersyukur hasil dari audit tahun 2024 ini juga Indonesia mampu mempertahankan kinerjanya. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, kita bukan hanya memenuhi syarat, kita jauh di atas persyaratan minimum. Dan kalau tadi disebut jumlah penerbangan naik dan sebagainya, saya berpegang pada statistik yang resmi saja. Pada tahun 2023, tahun lalu, yang 2024 kan belum selesai ya, jumlah penumpang domestik dari jumlah tiket terjual itu baru 66 juta. Itu masih jauh di bawah tahun 2019 yang sekitar 90 juta. Dan kalaupun ini naik tahun 2024 ini naik 10% kayak 15%, ini masih di bawah tahun 2019. Jadi bagi maskapai-maskapai penerbangan ini juga merasa belum perlu menambah jumlah pesawatnya, jumlah frekuensinya, bahkan karena masih ada peraturan tarif batas atas yang sejak tahun 2019 ini belum direvisi. Maskapai kita ini bahkan menutup atau mengurangi frekuensi penerbangan di sejumlah rute karena dihitung-hitung nggak masuk hitungannya. Jadi tidak ada alasan untuk kemudian pilot ini overwork ya, bekerja melampaui jam kerja. Itu karena harga tiket pesawat domestik yang mahal kan Pak, sehingga frekuensi penerbangan domestik pun menurun. Tapi kalau misalnya yang untuk outbound itu kan mungkin saja banyak ataupun berkali-kali lipat, Pak. Justru sekarang airlines banyak mengurangi rute domestik karena tidak menguntungkan untuk melayani rute domestik. Kalau yang outbound? Lebih suka membuka rute ke luar negeri. Ya, rute domestik itu kalau dinilai mahal,
mahal atau murah itu relatif. Oke. Tapi inilah ironi di Indonesia. Ada yang mengatakan mahal, tapi bagi airlines itu sudah tidak masuk akal. Ingat, tarif yang berlaku sekarang ini sudah berlaku sejak tahun 2019 dengan asumsi harga afturnya Rp9.500 per liter dan dolarnya 12.500. Iya. Ini bagi airline lebih baik nggak terbang kalau dengan perhitungan harga seperti ini. Iya, karena kalau mereka Makanya di hitung-hitung, Indonesia ini pilot yang menganggur, yang sudah lulus sekolah, menganggur belum dapat pekerjaan ini ribuan. oke, Jadi tidak ada alasan ya kalau saya misalnya sangat prihatin. overwork untuk pilotnya. Oke, Kapten Limbong, kalau tadi sempat disampaikan oleh Pak Alvin untuk mengetahui rahasia di balik kecelakaan pesawat Jeju ini adalah harus mencermati apa yang ada dalam black box. Kira-kira butuh berapa lama? Dan apakah apa yang bisa diketahui dari black box ini? Apa yang bisa ditemui? Ya, kalau black box itu kan warnanya orange, di situ semua ada data dari mulai percakapan, cockpit voice recorder sama data-data semua, apa yang terjadi, apa yang rusak itu sudah didata. Kalau dibuka ya sebulan ini bisa tahu, tapi kalau untuk investigasi lebih dalam lagi 1 tahun itu butuh waktu 6 bulan sampai 1 tahun bisa mengetahui apa kesalahannya di mana saja, apa karena human atau karena pesawatnya atau karena hal-hal yang lain. Jadi nggak sesimpel itu Mbak untuk makanya sekarang kita nggak bisa memberitahu apa pastinya. Yang saya cuma sayangkan karena banyak sekarang orang jadi membuat takut orang naik pesawat terbang. Sebenarnya naik pesawat terbang itu aman. Yang terpenting adalah kita tahu bagaimana cara untuk kita mengatasinya. Kayak saya lihat kan banyak orang-orang karena ini karena itu kan membuat penumpang jadi tambah takut. Nah saya bilang kecelakaan ini bisa terjadi di mana saja. Tapi untuk Jeju ini yang saya bilang tadi, seperti saya ceritakan tadi, sebabnya itu pasti antara 3 hal itu, human error, pesawatnya atau burung atau cuaca. Tapi yang kalau menurut saya tadi pilotnya 7 menit lagi kembali ya, saya nggak bisa menyimpulkan. Tapi Mbak bisa menganalisa sendiri apa kira-kira sebab terbesar terjadinya Jeju Airlines ini bisa mengakibatkan banyak sekali korban jiwa. Karena kalau pesawat terbang kecelakaan itu yang dihitung oleh dunia, Mbak, itu berapa korban jiwanya, bukan berapa besar rusaknya. Kalau rusak sebagaimanapun kayak Suli itu kan dia mendarat di laut, tapi kan 1 orang pun nggak ada yang meninggal. Kalau ini kayak kemarin yang ditembak rudal Kazakhstan juga nggak semua mati, yang begitu ramai. Kalau ini cuma 2 pramugari itu juga keberuntungan itu pasti. Jadi jangan takut naik pesawat, yang terpenting. Iya, nggak takut. Tapi kalau misalnya butuh waktu lama untuk menganalisa black box, apakah akan lebih mudah? Kan biasanya di kokpit itu ada alat perekam suara ya, sehingga bisa mengetahui percakapan atau komunikasi antar pilot. Akankah lebih singkat? Di cockpit voice recorder ada sih, saya pernah 3 menit sekali ya riset ulang. Itu bisa aja, even ATC pun punya rekaman terakhir seperti apa. Pembicaraan mereka itu bisa dibuka, tapi kan menunggu otoritas dari Jeju Air-nya juga, dari Boeing-nya juga. Dan tunggulah beberapa minggu ini pasti sudah keluar, Mbak. Suara-suara seperti waktu Adam Air, waktu JT610 kan, wah kemana-mana tersebar teriakan-teriakan seperti itu. Nanti kita tunggu aja, Mbak. Baik, terakhir, Kapten, apa yang harus dilakukan penumpang ini jika berpergian dengan pesawat untuk meminimalisir dampak terburuk yang dihadapi? Apalagi jika ada turbulence. Karena ada rekan saya kalau berpergian sekeluarga ini pisah, Pak. Jadi satu keluarga anak gitu ikut satu pesawat, kemudian istrinya itu terbang besoknya. Ya, nggak usah terlalu paranoid ya. Dimanapun bisa terjadi hal-hal terburuk. Tetapi kalau kita tahu kalau terbang di musim hujan itu, di musim apapun sebenarnya sama aja. Bagi pilot itu, kalau di musim hujan kita harus ekstra hati-hati. Tetapi kalau namanya musibah atau kecelakaan yang nggak ada yang bisa tahu. Yang terpenting adalah kita kalau berangkat sama keluarga itu terutama kita berserah diri lah, berdoa, dan baru kita pilih penerbangan yang sesuai dengan apa yang nyaman di hati kita. Jangan pilih penerbangan murah tapi deg-degan takut, tapi penerbangan mahal lebih aman. Nggak, belum tentu juga, bukan karena harga, tapi karena kita ada damai sejahtera gimana kita mau berangkat terbang, kita bersama keluarga, nggak usah sampai pisah-pisah begitu, nanti tiba-tiba kejadian apa-apa malah lebih repot, Mbak. Nggak ada. Transportasi teraman di dunia sampai hari ini adalah masih
pesawat terbang. Baik, Itu dari saya demikian. terima kasih Kapten Edward F. Limbong dan juga Pak Alvin Lee, pemerhati penerbangan. Terima kasih telah memberikan penjelasan yang begitu komprehensif dan juga jelas. Terima kasih, selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Terima kasih Pak Alvin. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, NTV Prime masih akan segera kembali, tetaplah bersama kami.